Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma aftah lana qulubana wa alhimna rusdana wahdina ila siratikal mustaqim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ibu dan bapak jamaah yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, puji dan syukur hanya miliknya yang senantiasa selalu dan terus menerus menghunjam indahkan di hati kita nikmatnya iman, lezatnya hidayah, dan menakjubkannya hidup di jalan-jalan kebaikan, sehingga kita terus bisa mengubah setiap nikmat dan anugerah yang tercurah, bahkan menderas tiada henti dalam hidup kita, menjadi bulir-bulir ketaatan terbaik dan terindah kita kepadanya. Mudah-mudahan pertemuan indah iman kita pagi hari ini selepas menunaikan subuh berjamaah untuk kembali bertolabul ilmi, Allah catat menjadi bagian terbaik dari amal soleh kita, bagian terindah dari ampunan dosa kita, bagian terhebat dari keberkahan kehidupan kita, dan bagian tersempurna dari cara Allah memantaskan kita semua menjadi ahli surga. Ibu dan bapak jamaah yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi, pagi hari ini kita akan hidup berkenalan dan ta'aruf bersama salah satu asma Allah yang akan menghadirkan dua hal di kehidupan kita. Yang pertama, merasa tenang dirawat oleh Allah Subhanahu wa taala dan semakin semangat untuk mengindahkan ketaatan kita kepadanya. Kita akan hidup bersama nama Allah Al-Hafidh, ya. Allah yang maha menjaga, Allah yang maha merawat, dan Allah sebaik-baik perawat. Ibu dan bapak yang Allah rahmati dan Allah berkahi, Al-Hafidh di dalam Al-Quran kita menemukan Allah perkenankan di 3 surat, ya, di 3 ayat. Yang pertama di surat Hud ayat 57 ketika Allah mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna rabbi ala kulli syai'in hafidh, ya, sesungguhnya Allah atas segala sesuatu maha merawat. Ini kita temukan di surat Hud ayat 57. Ayat kedua kita temukan di surat Saba ayat 21 ketika Allah mengatakan wa rabbuka ala kulli syai'in hafidh, ya, dan Tuhanmu atas segala sesuatu maha menjaga dan maha merawat. Dan terakhir di surah Asy-Syura ayat 6, walladzina takhadhu min dunihi awliya Allah hafidhun alaihim, ya. Ini kita temukan di surah Asy-Syura ayat 6. Inilah 3 ayat di dalam Al-Quran yang memperkenankan nama Allah yang akan kita bahas, yang akan kita ta'arufi pagi hari ini, yaitu Allah Al-Hafidh, ya, Allah yang maha menjaga, maha merawat, dan maha sebaik-baik pemberi perlindungan. Nanti nama ini kita kaitkan dengan kondisi kita saat ini, ibu dan bapak yang semoga Allah rahmati. Dr. Amr Khalid di dalam kitab beliau Bismika Nahya, ya, ini berbicara tentang fikih Asmaul Husna. Beliau mengatakan fal insan mafturun ala hubbi wujudihi wa ala hubbi salamati wujudihi. Manusia itu tanda kutip Bapak Ibu terfitrahkan, ya, untuk senang kepada diri sendiri dan sangat fokus merawat keselamatan diri sendiri, ya. Baik. Tidak ada makhluk yang sangat mencintai diri sendiri dan sangat fokus, Pak, menjaga keselamatan diri sendiri kecuali manusia, ya. Makanya kita lihat ibu dan bapak sekalian, manusia itu, Pak, satu menjaga kesehatan dengan olahraga, ya. Mana ya Pak, ucing olahraga begitu, ya. Kemudian kita menjaga keuangan, nabung, deposito, Pak.
kita jaga pola makan. Tidak ada makhluk yang sangat tanda kutip yang sangat rakus ya untuk merawat, memelihara, melindungi diri sendiri kecuali manusia. Kenapa? Karena mafturun ala hubbi wujudihi. Manusia itu memang tanda kutip terfitrahkan, karena makna fitrah bukan ini sebetulnya. Terfitrahkan untuk senang, mencintai, kagum dengan diri sendiri. Dulu saya pernah ngasih contoh kepada ibu dan bapak. Bapak ibu dipoto bareng-bareng Pak habis kajian misalnya ya. Setelah foto kajian, setelah dipoto bareng-bareng habis kajian nanti, terus dilihat fotonya. Fokus ke foto sendiri atau ke foto orang lain? Sendiri pasti Pak, walaupun rame-rame itu. Nu di Jumat anggar nu sorangan Pak ya. Nu lain mungkin masa bodoh di crop mungkin itu. Ketika dilihat fotonya bagus, oh fotonya bagus ya gitu Pak ya. Padahal lain jelek begitu. Dipoto bareng deui Pak, dilihat wajah sendiri, di zoom, nasa goreng gitu ya. Ah fotonya goreng, padahal lain bagus. Kenapa? Karena manusia itu mafturun ala hubbi wujudihi. Walaupun dipoto bareng-bareng tetap fokusnya ke diri. Nah ini Bapak Ibu sekalian ya. Kemudian juga wa ala hubbis salamati wujudi, sangat fokus menjaga Pak. Pola makan, pola istirahat ya, olahraga, ngagoes. Mungkin Bapak Ibu selain ada yang ngagoes mungkin Pak ya. PPKM sudah agak longgar gitu. Kenapa? Karena kita menjaga kesehatan. Ibu pernah ngantos tuh Bu, aya ucing Bu balala apa gitu, nararabung kabang gitu. Mau aya. Ini manusia ya. Nah, oleh karena itu ibu dan bapak kita lihat bagaimana mereka cara menjaga keuangan, Pak. Cara menjaga anak-anak, memberikan yang terbaik, sekolah yang terbaik. Dan ini kita tidak temukan di makhluk Allah yang lain. Setuju nggak Bapak Ibu sekalian? Oke, pertanyaan saya kepada Bapak Ibu. Ketika kita menjadi makhluk yang sangat mengagumi diri sendiri dan fokus untuk merawat diri sendiri, ketemu Allah Pak yang maha sebaik-baik pemberi perawatan, bagaimana perasaan Bapak dan Ibu? Perasaannya bagaimana Pak? Kita makhluk yang sangat tanda kutip Pak, yang sangat kagum dengan diri sendiri dan untuk merawat, ketemu Allah yang maha sebaik-baik pemberi perawatan, bagaimana perasaannya? Biasa wae Pak. Bapak Ibu harus bahagia karena kita ternyata memiliki Allah yang maha menjaga dan maha sebaik-baik pemberi perawatan. Kenapa bahagia? Karena kita makhluk yang sangat senang merawat Pak. Dan Bapak Ibu lihat sini, apa kata Allah Subhanahu wa taala di surah Yusuf ayat 64, fallahu khairu hafizan wa huwa arhamar rahimin. Tidak ada yang memberikan perawatan sebaik Allah. Tidak ada yang memberikan perlindungan dan penjagaan sebaik perlindungan dari Allah. Makanya Ibu dan Bapak, kalau kita orang yang senang merawat segala apa yang kita miliki, pasti akan terus mendekat kepada Allah. Kenapa? Karena tahu Allah itu sebaik-baik pemberi penjagaan dan perawatan. Setuju Bapak Ibu sekalian? Dan lihat ujung ayatnya, wa huwa arhamu rahimin. Yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu, kenapa bab perawatan Pak digabung dengan arhamu rahimin? Apa arti arhamu rahimin? Kan Ibu Bapak kalau mau doa sing gitu Pak ya, arhama apa artinya Pak? Bu? Apa Bu? Walau alam bi. Dan Allah yang begitu mencintai ya Pak ya, bahasa gitu. Allah yang begitu mencintai kita. Ada merawat, ada mencintai Pak. Kenapa digabung? Semakin besar cinta yang kita miliki Pak, semakin hebat cara kita merawatnya. Ibu dan Bapak seneng Pak sepeda karena gue sesuai. Wah cinta karena sepeda iya Pak ya. Karena mahal Pak, can lunas dibayar lagi Pak gitu. Kira-kira kan dirawat nggak Bu? Kan dirawat nggak Pak? Maka nggak mungkin orang itu bisa membangun seni merawat kalau tidak mencintai. Setuju Bapak Ibu? Coba barang-barang yang biasa yang Bapak Ibu tidak dicintai lah, kira-kira bagaimana cara merawatnya? Asal Pak, betul kan? Tapi lihat Bapak pun senang mobil, wah dirawat Bu,
dilaminating atau mobil tuh Pak, takut lecet begitu ya. Malam-malam pun dikumbahan begitu, karena apa? Ada perasaan cinta. Maka ibu dan bapak, bahan dasar Pak untuk membangun seni merawat yang indah adalah cinta itu ya. Kalau bapak-bapak mencintai istri Pak, pasti akan dirawat segalanya, tidak hanya wajahnya yang glowing Pak, tapi hatinya pun dijaga gitu. Ibu pernah nggak Bu tersakiti hati oleh suami? Oh, saya jawab aja, Pak Laur. Itu Bu, nggak mungkin ada seorang suami yang tega Pak tidak merawat hati istrinya ketika dia sangat mencintainya gitu. Ustadz, suami ibu sering nyakitin, nah itu berarti memang ada masalah soal apanya? Soal apanya Pak? Soal keimanan gitu. Nah begitu. Kita mencintai anak-anak Pak, pasti akan dirawat sebaik mungkin, sekolahnya, kesehatannya Pak ya, masa depannya dan lain seterusnya. Kenapa? Karena tidak ada kekuatan untuk membangun seni merawat kecuali perasaan Pak yang harus kita miliki bersama, yaitu seni mencintai. Saya bertanya kepada ibu dan bapak, Allah mencintai kita tidak Pak? Lihat Bapak Ibu dalam Al-Quran. Ulama sampai mengatakan apa? Wala ahada arhamu bika ila min rabbika. Tidak ada yang paling mencintai kita kecuali Tuhan kita. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata Dr. Muhammad Al-Arifi mengatakan Allahu arhamu bika min ummika. Cintanya Allah kepada kita jauh melebihi cinta seorang ibu kepada anaknya. Setuju Bapak Ibu sekalian? Kan saya sudah sampaikan di kajian sebelumnya, tidak ada cinta terbaik di muka bumi ini kecuali cinta seorang perempuan kepada orang yang pernah tinggal di rahimnya. Siapa Bu? Anaknya Pak. Sakasep apapun bapak-bapak, kalau istri bapak sudah punya baby Pak, kita tereliminasi itu. Suami tidur di sofa Pak, gara-gara naon Pak? Bukan ngatosan bola Bu, tetapi istrinya sudah punya putra itu. Ayo nggak suami tidur Pak di musola tuh di karpet begitu ya, di sofa gara-gara istrinya punya baik, karena tidak ada cinta terbaik kecuali seorang perempuan yang kepada orang yang pernah tinggal di rahimnya. Siapa? Maka tidak ada silaturahmi terbaik kecuali kepada seorang perempuan yang kita pernah tinggal di rahimnya. Siapa Bapak Ibu sekalian? Baik, saya ulang kembali. Cinta terbaik itu adalah cinta seorang perempuan kepada orang yang pernah tinggal di rahimnya. Tidak akan ada mengalahkan itu Pak. Kepada anak-anak itu luar biasa. Laras tuh Bu. Sampai lupa apa Bu? Sampai lupa apa? Lupa makan Bu, lupa apa lagi? Kan Ibu sering hilap itu. Nah itu Pak. Maka tidak ada silaturahmi terindah kecuali kepada seorang perempuan yang kita pernah tinggal di rahimnya, ibu kita itu. Setuju Bapak Ibu sekalian? Ya. Makanya Bapak Ibu sekalian yang semoga Allah rahmati, tetapi cintanya Allah kepada kita jauh melebihi Pak cinta seorang perempuan yang sangat penyayang kepada anaknya. Saya pernah contoh dulu kepada Bapak Ibu sekalian. Ada seorang ibu itu bawa anak ya berjalan melewati Rasulullah SAW, dan ternyata sinar matahari itu Bapak Ibu mengenai wajah anaknya ini yang sedang dipangku. Oleh ibu ini Pak ditutup, rambut samping gitu ya. Kenapa ditutup? Karena ibu ini tidak tega anaknya terkena sinar matahari. Apa kata Rasulullah? Tegakah seorang wanita itu melemparkan anaknya ke neraka? Kata para sahabat, jangankan melemparkan ke neraka, kena sinar matahari aja si ibu tidak tega itu. Dan kata Rasulullah, Allah lebih mencintai kita daripada ibu itu kepada anaknya itu. Itu ibu sekalian. Ya. Nah, kebayang nggak Bapak Ibu, sehebat apakah cara Allah merawat kita Pak? Karena betapa indah cinta Allah kepada kita itu ya. Nah ini fallahu khairun hafizan wa huwa arhamar rahimin. Tidak ada yang bisa menjaga kita, melindungi kita Pak, merawat kita dengan sehebat-hebat perlindungan kecuali Allah yang begitu mencintai kita ya. Maka Bapak Ibu yang pertama harus kita rasakan adalah perasaan apa Pak? Perasaan
Bukan perasaan cinta. Ini jadi ngebahas cinta. Perasaan bahagia. Ya, saya sedang tidak mengajar Bapak Ibu jatuh cinta, Pak. Ini udah kelihatan pakar semuanya. Ya, bab cinta. Baik. Maka ibu dan bapak, saat ini kita butuh dilindungi, Pak. Butuh dirawat, terutama dari wabah saat ini, Ustaz, ya. Maka satu, Bapak Ibu sekalian, cara terbaik adalah meminta perlindungan kepada yang sebaik-baik memberi perlindungan. Siapa? Allah, Pak. Meminta penjagaan dan perawatan kepada yang maha indah merawat dan menjaga kita. Siapa? Nah ini, Pak. Makanya Bapak Ibu sekalian, corona ini musibah. Tetapi musibah yang paling besar tidak membuat orang makin dekat kepada Allah, Pak. Itu harus tahu, Bu. Saya ulang kembali, corona ini musibah. Tetapi musibah yang paling besar, dengan corona ini orang tetap tidak mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau di sini mah kelihatan ini wajah-wajah ahli surga semua, Pak. Wajah-wajah penuh cahaya, penuh ketenangan. Kalau saya ngisi sampai jam 8 sudah tenang tuh, ya. Bismika Allahumma. Jangan atuh tidur. Baik, Ibu dan Bapak yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Kita akan masuk ke materi akidah kita hari ini. Kenapa Allah Subhanahu wa taala disebut Hafidz, yang maha menjaga dan merawat? Kita lihat perkataan Syekh Al-Khattabi rahimahullah, ya. Yang pertama, kenapa Allah itu memperkenankan namanya Al-Hafidz kepada kita? Kata beliau, huwallazi yahfadus samawati wal arda wa ma fiha wa ma indahu. Karena Allah yang menjaga langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya dan apa yang ada di sisinya. Saya ulang. Karena Allah menjaga langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya dan apa yang ada di sisinya. Ini Syekh Al-Khattabi ketika menjelaskan Allah Al-Hafidz, Allah yang maha menjaga. Baik Ibu dan Bapak yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Misalnya dalam satu ayat kita temukan di Al-Anbiya 32. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ja'alna as-samaa'a saqfan mahfudha wa hum an ayatiha mu'ridun. Kami jadikan langit sebagai atap yang terpelihara, mahfudhan, namun mereka tetap berpaling di tanda-tanda kebesaran Allah itu. Kami jadikan langit sebagai atap yang terjaga dan terpelihara, tetapi tetap mereka berpaling di tanda-tanda kebesaran Allah itu. Salah satu cara Allah menjaga kita, Bapak Ibu, adalah menjadikan langit yang mahfud, yang terpelihara. Maksud terpelihara di sini dua. Satu, Bapak Ibu, langit punya tiang nggak? Punya nggak, Pak? Tetapi tidak jatuh itu. Kenapa? Karena Allah jaga. Bapak-bapak jangan nurutan, Pak, bikin atap tanpa tiang resok. Amruk. Kenapa? Karena memang kita tidak punya kekuatan sehebat Allah untuk menjaga langit tidak punya tiang, tapi tetap tidak amruk. Ini Bapak Ibu sekalian. Makanya kita lihat di beberapa ayat, Allah itu Bapak Ibu menjaga langit dan bumi supaya tidak berbenturan. Ya, contoh misalnya di surah Ar-Rum ayat 25. Tetapi masalahnya apa kata ulama? Allah menjaga langit dan bumi, Pak, dan tidak merasa kerepotan menjaga itu untuk keselamatan kita. Setiap detik kalau jaga Bapak Ibu agar langit dan bumi tidak berbenturan. Tapi masalahnya apa? Apa yang sedang Allah jaga itu agar kita tetap selamat, Bapak Ibu, sedang bermaksiat kepada Allah. Allah sedang menjaga kita setiap detik, Pak, ya, agar tidak berbenturan langit dan bumi ini, tapi yang dijagain sedang apa? Nah itu Pak sekalian. Coba kalau Bapak Ibu nyakitin saya, Pak, saya tuh nyeri hati ke Bapak dan Ibu. Kira-kira saya mau nggak memberikan kebaikan kepada Bapak Ibu? Saya punya rezeki, mau berbagi nggak? Mau nggak, Bu? Ibu nyakitin saya, Bu, sampai saya nyeri hati. Saya punya rezeki, mau berbagi tidak? Boro-boro Pak mau, nanya ge hoream. Terus kenapa? Karena saya disakiti.
Allah Pak luar biasa. Apa kata ulama? Allah memberikan rezeki terbaik setiap waktu kepada kita, seakan-akan tidak ada hamba lain kecuali kita. Dispesialkan banget. Tetapi kita hantarkan kemaksiatan setiap hari kepada Allah, seakan-akan kita punya Tuhan lain selain Allah. Saya ulang Bapak Ibu sekalian. Allah memberikan rezeki yang terbaik kepada kita, seakan-akan tidak ada hamba lain kecuali kita. Maksudnya apa? Spesial banget, Bu. Tetapi kita hantarkan setiap hari kemaksiatan kepada Allah, seakan-akan kita punya Tuhan lain selain Allah itu. Apa kata Hasan Al-Basri? Kalau Bapak Ibu mau maksiat, silakan maksiat, tapi jangan makan rezeki Allah. Ada nggak Pak rezeki yang kita dapatkan bukan dari selain Allah? Jangan pernah maksiat kepada Allah itu. Kenapa? Karena kita tidak menemukan apa-apa yang kita butuhkan kecuali selain dari. Nah ini Pak. Yang kedua, kata Hasan Al-Basri, kalau Bapak Ibu bermaksiat boleh silahkan, asal jangan tinggal di bumi Allah. Ustadz tinggal di mana atuh? Tong nanya begitu Bapak Ibu sekalian, tidak bikin bingung jawabnya. Karena tidak ada tempat lain selain milik. Itu artinya apa? Kita harus malu Pak, dikasih segalanya oleh Allah, tetapi kita terus-menerus menyakitin, tanda kutip Pak ya, karena Allah tidak sakit, masih bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah ini ibu dan bapak yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi ya. Makanya dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad itu, matahari Pak, bulan dan lautan setiap hari minta izin loh sama Allah. Minta izin apa coba Bapak Ibu? Kenapa mereka setiap hari minta izin sama Allah? Ma min yaumin, tidak ada satupun hari kecuali matahari. Yang kedua apa tadi, Bu? Bu, Bu, itu can samanit Bu tak can? Matahari. Saya sebulan, bumi. Yang ketiga lautan. Fokus ya Bu ya. Minta izin kepada Allah untuk ngapain coba Bu? Hadisnya panjang dari Imam Ahmad. Satu, matahari untuk Pak menjatuhkan diri. Kemudian lautan an ugriko untuk menenggelamkan. Bumi Pak an abtali'a untuk menelan. Menelan siapa? Bukan menelan bumi Bu. Ibu mah ya mah. Siga bahasa lagu Malaysia wae Bu. Untuk menelan kita. Kenapa? Kata mereka akala rizqaka wa abada ghairaka. Karena manusia itu terlalu rakus makan rizkimu ya Allah, tetapi malas beribadah kepadamu ya Allah. Itu manusia Pak. Semua makhluk-makhluk Allah yang gede ini tidak sabar dengan kita. Akala rizqaka, pemakan rizki yang rakus, bahasanya gitu. Wa abada ghairaka, tetapi malas beribadah. Ada nggak Bapak Ibu orang saat ini Pak fokus mengurus rizki, tetapi sampai tidak punya waktu dengan pemberi rizki? Ada tuh Bu? Coba Bapak Ibu, kira-kira orang mah malu atau Pak ya? Ada rizkinya diurus, tetapi tidak pernah punya waktu dengan sang pemberi rezeki. Seharusnya mah apa bahasa Cimahinya Pak? Isin lah itu. Orang tuh Pak, masalah ya bangga dengan rizki yang sudah Allah kasih Pak, tetapi tidak meluangkan waktu dengan sang pemberinya itu. Punten saya bertanya kepada Bapak Ibu, Bu, mana yang paling bagus Pak? Kita diberikan keberlimpahan rizki, ya, tetapi fokus ke rizki sampai lupa kepada pemberi rizki. Yang kedua, kita diambil rezekinya, tetapi mulai fokus kepada sang pemberi rezeki. Mana yang paling baik? Saya ulang Bapak Ibu, saya ulang ya. Nih biar Bapak Ibu merenung dulu Pak. Karena kalau bingung tidak sempat tunduh itu Bu. Itu rumusnya. Kita diberi rizki, tapi fokus kepada rezeki sampai tidak punya waktu dengan sang pemberi rezeki. Yang kedua, kita diambil rezeki kita oleh Allah, tetapi kita mulai fokus dan mulai punya waktu dengan sang pemberi rezeki. Mana yang paling baik? Yang ketiga Pak, itu yang paling bagus itu. Ya Bu. Kan saya udah bilang dari awal Pak, kalau ngaji sama saya pilih nomor 3, kan begitu Bu. Kita diberikan rezeki, tetapi fokus kepada sang pemberi, itu yang paling bagus. Tapi kadang Pak Allah itu tahu
Bagaimana supaya orang itu punya waktu bersamaku? Maka Allah ambil sebagian kesibukan dia yang membuat dia lupa dengan aku begitu. Ambil rezekinya, ambil kesibukannya, Pak, agar dia mulai punya waktu bersamaku dan fokus untuk beribadah kepadaku. Boleh jadi corona ini begitu loh, Pak. Mengurangi kesibukan dunia kita tetapi menambah kesibukan kita bersama Allah. Ini mungkin cara asal Allah gitu. Ibu bapak berdoa sama Allah, ya Allah minta HP Pak, minta HP. Bapak ibu minta apa coba di sini Pak Punten? Ini kan kelihatan wajah-wajah penuh keimanan Pak. Saya tidak seudon ya Pak ya. Ya Allah, misalnya bapak minta apa? Minta tong HP teh ngatunya. Contoh Pak apa? Ya minta HP lah gitu. Kira-kira sebelum Allah kabulkan Pak terus sibuk ngedoa mah? Terus sibuk Pak, terus sibuk bersama Allah berdoa. Maka boleh jadi Allah tidak mengabulkan langsung karena Allah ingin kita terus sibuk dengan dia, dengannya itu. Coba kalau sudah dikasih HP Pak, berhenti nggak berdoanya? Nah itu. Sibuk doa yang lain Pak, kelihatan ya Pak ya. Nah itu, jangan-jangan memang corona ini Pak belum Allah angkat bukan karena apa-apa, karena Allah ingin terus kita sibuk Pak untuk meminta perlindungan kepadanya. Karena Allah masih ingin kita terus sibuk untuk berdoa kepadanya, karena tidak ada momentum yang paling baik seorang hamba kecuali ketika dia menyibukkan diri bersama Tuhannya itu momentum paling baik. Bapak Ibu, mana yang paling baik Pak? Kita sibuk dengan apa yang Allah ciptakan atau kita sibuk dengan penciptanya? Mana yang paling bagus Bu? Ini tidak ada pilihan nomor 3 Pak. Kita sibuk dengan apa yang Allah ciptakan Pak, kan dunia ini ciptaan Allah ya, atau sibuk kita dan penciptanya? Mana yang paling bagus Pak? Nomor 3 apa? Nomor 3 coba Pak. Ya, tidak ada momentum yang paling indah Pak kecuali kita mulai sibuk dengan sang pencipta kita. Boleh jadi memang musibah saat ini yang kita sedang hadapi bersama-sama, cara Allah membuat kita punya waktu Pak dan punya kesibukan bersama Allah Subhanahu wa taala dengan doa kita, dengan minta perlindungan kita, menguatkan keberharapan kita, kebergantungan kita. Betul Bapak Ibu ya? Baik. Ini yang pertama, Ibu dan Bapak sekalian, langit tidak punya atap tetapi tidak runtuh karena mahfudun, dijaga oleh Allah. Bapak Ibu menjaganya cara kayak beginilah. Kayak begini, Pak. Bapak Ibu sedang Ibu bawa payung begini karena takut anak itu kena hujan. Seperti itulah cara Allah Pak menjaga langit ini. Setiap detik itu dijaga sama Allah agar tidak tidak jatuh itu. Tapi hebatnya apa Bapak Ibu sekalian? Wala ya'uduhu hibduhuma Pak. Allah tidak merasa kerepotan. Kenapa? Karena kita lihat di surah Al-Rahman ayat 29. Kullu yaumin huwa fi sya'nin. Karena memang kesibukan Allah hanya ingin menjaga kita. Karena kesibukan Allah hanya ingin ngurus kita Pak. Tidak ada alasan Allah untuk sibuk kecuali hanya untuk mengurus dan merawat kita. Kullu yaumin huwa fi sya'nin. Makanya ayat ini kata ulama adalah ayat terindah di surat terindah, di surah Ar-Rahman itu. Kenapa? Sok Bapak Ibu bayangkan, Allah setiap hari sibuk dah. Untuk apa? Merawat kita. Indah nggak Bu? Allah setiap hari sibuk menyediakan semua permintaan kita. Allah setiap hari sibuk Pak untuk memberi semua kebutuhan kita, mengabulkan doa-doa kita, menjaga kita di siang dan malam, memaafkan dosa-dosa kita Bapak Ibu sekalian, mengabulkan doa-doa kita dan lain sebagainya. Cuma itu kesibukan Allah. Sampai-sampai apa? La ta'khuduhu sinatu wala naum. Sampai Allah nggak tidur, nggak ngantuk. Kenapa? Karena ingin sibuk terus ngurus kita itu. Masya Allah. Makanya Bapak Ibu betapa banyak para ulama yang meneteskan air mata ketika menafsirkan ayat ini. Ini ayat terindah di Al-Quran. Kita menemukan informasi Allah itu sangat sibuk setiap hari. Untuk ngapain? Untuk merawat kita. Tetapi kita Pak nggak sibuk untuk Allah itu. Kadang waktu-waktu kita sibuk untuk selain Allah itu. Nggak adil rasanya Bu. Ketika kesibukan Allah hanya untuk ngurus kita, sementara kita sibuk untuk bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Adil nggak Bu? Rasanya nggak adil ya Pak ya? Masya Allah itu. Ini Ibu dan Bapak yang dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, langit itu atap yang menjaga.
Karena ternyata ibu dan bapak, fungsi langit itu untuk menjaga kita Pak dari benda-benda luar di angkasa agar tidak bertubrukan dan masuk ke bumi itu. Makanya ada apa yang melindungi bumi itu Bapak Ibu? Apa Pak? Yang atmosfer itu. Itu namanya mahfud. Kalau Allah tidak menjaga itu, Bapak Ibu jangan bayangin loh di langit itu kosong Pak. Wah, itu jutaan mungkin Pak ya, benda-benda langit itu, betul enggak? Tapi kenapa tidak menubruk bumi Ibu dan Bapak? Karena Allah sudah berjanji mahfud, Allah jaga itu. Allah jaga. Allah jaga ibu dan bapak sekalian. Tapi yang sedang dijaganya sedang sedang tidak menyibukkan diri untuk bersama sang penjaga itu ya, Allah Subhanahu wa taala. Makanya kan kita punya ini Pak, punya langit-langit ya. Langit-langit itu kan atap kan? Kenapa kita sebut langit-langit? Karena fungsinya sama untuk menjaga. Jaga dari apa? Bu, dari godaan setan yang bukan terik matahari, terkutuk ya, lagi ngantuk gitu. Dari matahari, dari terik matahari, dari air hujan, dari angin dan lain sebagainya. Masya Allah Bapak Ibu sekalian, sok kita rasakan. Mungkin kita Bapak Ibu setiap waktu tidak ada dalam kesibukan untuk Allah, tetapi Allah setiap waktu sibuk hanya untuk mengurus kita. Makanya Bapak Ibu sekalian, kalau kita santai gitu Pak ya, tidak untuk Allah, banyak waktu yang terbuang sia-sia tidak hanya untuk Allah, rasanya nggak adil gitu. Kenapa? Karena memang Allah itu tidak santai, sibuk ngurus kita. Bapak Ibu ketika mendengarkan informasi kulla yaumin huwa fi sya'nin, Allah itu sibuk ngurus kita. Bagaimana perasaannya? Perasaannya bagaimana Pak? Tenang Pak, karena kita punya Allah yang sibuk untuk ngerawat kita. Ada hadir ketenangan Pak. Doa kita, kebutuhan kita, rezeki kita, semuanya Allah jaga itu. Coba Bapak Ibu ada informasi kita punya Allah yang santai Pak, riweuh nggak orang? Kita riweuh nggak Bu? Riweuh. Bu ya, kita akan repot kalau kita punya Allah yang santai. Tapi alhamdulillah Bapak Ibu, ini nikmat terbesar dalam hidup kita. Kita punya Tuhan yang sangat sibuk untuk merawat dan menjaga kita itu. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu senantiasa dijaga dan dirawat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama terkait dengan makna pertama dari Al-Hafidh, ya, Al-Hafidh, Allah yang menjaga langit dan bumi berikut apa yang ada di dalamnya. Makanya kita lihat tidak ada ciptaan Allah itu Pak yang retak Pak ya, yang tidak terawat dan tidak terpelihara. Semua Allah jaga. Memang Bapak Ibu, kalau kita dibiarkan alami hutan Pak, sungai, kira-kira indah nggak kalau dibiarkan alami? Indah Pak. Yang rusak siapa? Nah itu Bapak Ibu sekalian, yang rusak itu kita Pak. Dan Allah menjaga segalanya apa yang Allah ciptakan, tidak dibiarkan sia-sia, tidak dibiarkan untuk tidak terawat. Dirawat semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ciptaan Allah yang sangat dicintainya siapa? Siapa Bapak Ibu? Saya ulang kembali. Allah sangat menjaga dan merawat apa yang telah Allah ciptakan. Tidak ada ciptaan Allah yang tidak Allah rawat. Termasuk apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Terutama makhluk yang sangat Allah cintai siapa? Apa? Kita makin tenang Pak. Jangan pernah berkhawatir dengan apa yang sedang dirawat oleh Allah Subhanahu wa taala. Rizki sedang dirawat oleh Allah tidak Bu? Nah itu Pak. Saya bertanya kepada Bapak Ibu, apa yang bikin kita berkhawatir soal rezeki? Padahal kita sudah tahu Allah yang merawatnya. Saya ulang, apa yang membuat kita berkhawatir soal rezeki? Padahal kita tahu dalam Al-Quran Allah yang merawatnya. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Apa yang bikin khawatir Pak? Tuh. Apa yang bikin ragu-ragu Bu? Khawatir. Apa yang bikin khawatir? Ragu-ragu. Pengajian kita mau sampai jam berapa Bu? Bolak-balik ya Pak. Kan ada Pak orang berkhawatir kan soal ini. Aduh Ustadz, gara-gara corona kumaha nanti bisnis, kumaha nanti bla 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 gitu. Seakan-akan lupa bahwa ada yang ngerawatnya loh. Seakan-akan kita tidak kenal ada yang ngerawatnya itu. Siapa Bu? Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Kalau Allah sudah menjadikan itu bagian hidup kita, tidak ada kekuatan yang bisa menolaknya itu. Corona ini bisa nggak Pak menolak rezeki? Bisa nggak Bu? Nggak ada kekuatan yang bisa menolak kalau itu sudah menjadi bagian dari hidup kita.
Betul nggak Bapak Ibu sekalian? Tetapi sesuatu yang bukan bagian dari hidup kita, Pak, tidak akan pernah kita dapatkan semudah apapun jalannya. Betul? Lalu kenapa banyak orang berkhawatir soal rezeki? Karena mungkin di sini juga ketangkap, Pak, ada wajah-wajah yang penuh kekhawatiran. Waduh, Ustaznya jadi ngeramal. Bapak Ibu, bukan karena coronanya, Pak, tetapi syaitan yukhawifu, nakut-nakutin kita. Soal apa? Ya'idukumul faqra. Setan, Pak, setiap detik nakut-nakutin kita soal kemiskinan, soal harta. Itu setan yang bikin kita berkhawatir itu. Dan tidak ada cara yang paling setan senengi, Pak, untuk menjebak kita kecuali kekhawatiran soal rezeki. Saya bertanya kepada ibu dan bapak, kenapa setan paling seneng, Pak, mengkhawatirkan hati kita soal rezeki? Kenapa? Ya'idukumul faqra, kata Allah. Setan paling seneng nakut-nakutin kita soal rezeki. Padahal kita tahu rezeki sudah dirawat dan dijamin oleh. Kenapa coba, Pak? Karena kalau orang sudah khawatir rezeki, Pak, akan muncul dua keburukan dalam hidupnya. Yang pertama, Bapak Ibu, faudiyatu fil ibadah. Ibadahnya bisa berantakan itu. Itu yang pertama, Pak. Apa yang bikin ibadah kita berantakan soal apa coba, Pak? Yang paling besar, Bu, bukan soal malas walaupun ayat tuh. Nada harore yang Pak ya. Tetapi biasanya soal dunia, Pak, soal rezeki. Betul Bapak Ibu sekalian? Sampai lupa duha, Pak, sampai lupa sholat berjamaah, sampai tidak punya waktu baca pasti bab ini, Pak. Bab apa? Rezeki itu. Setan itu memang cerdas, Pak ya. Tanda kutip cerdas. Kenapa disebut cerdas? Innahum ya'tuna min nuqtati du'fil insan. Karena mereka bisa masuk ke titik terlemah setiap kita. Dan keumuman kita, Pak, titik terlemahnya soal apa? Itu harta. Mereka itu cerdas, Bapak Ibu ya, tanda kutip cerdasnya itu. Karena kalau orang sudah imannya sudah tidak bagus soal rezeki, pasti ibadahnya berantakan. Tidak hanya manajemennya, Pak, tetapi kehusuannya pun bisa berantakan loh, Bu. Leres tuh? Pak. Betul, Pak, ke sholat ulang-ulang ya, Pak, soal aduh kumaha ya bisnis gara-gara corona, Pak ya. Ada nggak orang yang nangis ketika sholat? Ada, tapi belum tentu karena takut kepada Allah loh, Pak. Bisa jadi aduh can bayar token listrik dan lain-lain itu. Itu syaitan, Ibu dan Bapak sekalian. Yang kedua, Pak, kenapa setan paling senang nakut-nakutin kita soal rezeki? Yang kedua, wa ya'murukum bil fahsya. Karena kalau orang, Pak, sudah nggak bagus imannya terkait rezeki, wa ya'murukum bil fahsya, bisa menghalalkan segala cara. Bisa berbuat kerusakan itu. Bisa dengan apa, Bapak Ibu? Malak ya. Terus apa lagi, Pak, pengalamannya? Di sini orang soleh insya Allah, Pak. Bisa menipu, bisa riba, banyak hal, Bapak Ibu sekalian, yang akan dilakukan oleh orang-orang yang tidak bagus imannya terkait masalah rezeki. Masya Allah. Bapak Ibu, mudah-mudahan dengan Allah Al-Hafidh ini sedikit mendamaikan kegelisahan hati kita dan kekhawatiran kita. Kenapa saya bilang begini? Karena ada 4 perasaan yang muncul dari corona ini yang tidak baik. 1, perasaan berkhawatir. Banyak orang yang wajahnya penuh kekhawatiran, Pak, gara-gara corona ini. Bisa khawatir soal rezeki, Pak ya, soal kesehatan dan lain seterusnya. Yang kedua ada al-humum, Pak, kecemasan dan kegelisahan. Kecemasan dan kegelisahan. Yang terakhir adalah al-khuzn, kesedihan. Bapak dan Ibu, yang mana di 4 ini, Pak, yang sering dirasakan? 1, kekhawatiran, cemas, gelisah, dan sedih. Bapak Ibu yang mana? Atau 4-4-nya ada? Mudah-mudahan di sini tidak ada, Bapak Ibu ya. Ini wajah-wajah ahli surga semua. Mudah-mudahan yang hadir bersama pagi hari ini Allah jaga, Pak, Allah tenangkan dan Allah bahagiakan dunia sampai akhirat. Ini yang pertama, Ibu dan Bapak yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi ya. Tentang Allah Al-Hafidh versi Imam Al-Khattabi. Kita menemukan sebuah ayat yang sangat indah di dalam Al-Quran. Di Al-Hijr ayat 9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami turunkan
Al-Quran, dan kamilah yang akan menjaganya. Kenapa ketika Allah berbicara Al-Quran menggunakan kalimat dzikra? Karena memang salah satu nama Al-Quran itu adalah Az-Zikru. Apa arti Az-Zikru? Pengingat. Pertanyaan saya kepada Bapak Ibu, kenapa Al-Quran Allah sebut pengingat? Jawabannya, karena yang membacanya adalah al-insan, pelupa. Kan kenapa kita disebut insan? Di kasratun nisyan, banyak pohonnya. Kenapa Allah sebut Al-Quran pengingat? Karena yang membacanya pelupa. Itu Bapak Ibu. Maka kalau orang tidak banyak bersama Al-Quran, sering banyak lupa itu. Itu Bapak Ibu. Lupa dengan ibadah, lupa dengan nanti ada hari hisab ya. Lupa bahwa semua perbuatan kita akan dihisab. Lupa dengan banyak hal kalau kita tidak dekat dengan pengingat itu. Makanya Bapak Ibu, agar kita tidak banyak lupa, terus-teruslah dekat dengan sang pengingatnya apa? Al-Quran. Dan lihatlah orang-orang yang bersama Al-Quran senantiasa terjaga terus. Pak ya? Terjaga semuanya, terjaga amalnya. Bapak Ibu coba lihat, ada hal yang hebat di orang-orang yang dekat dengan Al-Quran, terjaga itu. Terjaga Bapak Ibu amalnya, hari-harinya, ya hatinya, semuanya dijaga. Kenapa? Karena dia senantiasa terus diingatkan dengan sesuatu yang bikin banyak orang lain lupa. Ini Bapak Ibu hebatnya Allah menyebut Al-Quran dengan apa Bu? Dengan zikru. Karena manusia sering pokok. Dan salah satu Bapak Ibu sekalian, hal yang paling sering kita lupakan apa coba? Bapak Ibu, di antara banyak yang Bapak Ibu lupa ya, kan kelihatan Bapak Ibu ya, kita banyak lupa, dan itu salah satunya nikmat lupa itu. Ya, an-nisyan ni'mah. Lupa itu adalah nikmat. Coba kalau Bapak Ibu ingat dengan semua kejadian pernah kita alami pas selama hidup, kira-kira pusing nggak Bu? Berat teuing Pak. Kalau semuanya kita harus ingat itu ya. Makanya lupa itu nikmat, terutama lupa ketika Ramadan Bapak Ibu ya, gitu ya. Itu nikmat Pak ya. Jam 8 ada surabi haneut Pak ya. Dan di depan ada itu makan. Batal nggak saumnya Bu? Tidak ya, walaupun memang hikmah saumnya nanti nggak dapat ya. Begitu. Salah satu yang paling banyak kita lupakan adalah apa yang Rasul bilang kita harus sering untuk ingatnya. Apa itu? Dzikra hadimil ladat. Seringlah mengingat pemutus segala kenikmatan. Apa Bu? Kematian. Kenapa Rasul bilang harus sering mengingat itu? Karena kita sering lupa. Makanya kata Rasul harus sering ingat tentang pemutus segala kenikmatan, yaitu kematian. Kenapa Rasul bilang sering harus ingat? Karena kita sering lupa. Seakan-akan usia kita masih panjang, seakan-akan kematian masih jauh. Maka kesehatan dan usia kita Pak yang relatif muda ini menjebak kita dalam kelalaian untuk ingat sebuah kematian. Saya ulang kembali Bapak Ibu. Kesehatan dan usia muda, dua nikmat Allah yang banyak menjebak orang dalam kelalaian tentang ingat sebuah kematian. Banyak gak orang yang meninggal Pak di saat sama sekali belum terpikirkan kematian? Ada gak Pak? Masya Allah. Maka jangan sampai kita Pak kehilangan guru terbaik di kehidupan kita, yaitu ingat senantiasa kematian. Bahwa mungkin kita tidak punya detik ke depan, jam ke depan, 2 jam ke depan. Mungkin kita tidak punya karena semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ibu yakin Bu usia kita sampai nanti zuhur? Yakin Bu? Yakin enggak? Kenapa Ibu baringung Bu? Enggak ada harus. Orang beriman tuh Bapak Ibu, shollu sholatan muwadda. Ketika berbuat ketaatan seakan-akan itu yang terakhir dan kita tidak punya kesempatan untuk melakukan yang kedua, yang ketiga. Makanya apa yang sering membuat kita tidak khusyuk dalam ibadah? Perasaan Pak bahwa kita masih punya banyak kesempatan. Itu penyakit. Ibu misalnya hari ini tidak saum, nanti juga aya deui. Kan begitu Bu. Kita selalu begitu alasannya. Ibu kenapa tidak saum hari Senin ini? Kayak Kamis gitu loh. Ibu kenapa tidak saum Kamis? Kayak Senin.
Terus gitu. Irhasaumna. Maka ibu dan bapak, yang membuat ibadah kita tidak maksimal adalah karena ada perasaan masih punya kesempatan. Padahal kata Rasulullah, ingatlah dengan segala pemutus kenikmatan bernama kematian. Kita lihat di ayat ini ibu dan bapak yang dirahmati Allah. Allah menurunkan kepada kita Al-Quran dan Allah lah yang menjaganya. Ini sudah janji Allah, Pak. Bagaimana cara Allah menjaga Al-Quran ini? Allah turunkan di bangsa yang kuat hafalannya. Pertama ini Bapak Ibu sekalian, orang-orang Arab itu salah satu bangsa yang kemampuan daya ingat itu sangat kuat sekali. Ketika saya masih kuliah di Kairo itu Bapak Ibu, teman-teman saya baru masuk tahun pertama sudah pada hafal 30 juz itu. Mereka bertanya sama saya, ya Didi, saya bukan Dedi Bu disebutnya karena mereka tidak bisa itu. Ya Didi itu, kam juz'an hafidta, berapa juz yang sudah Anda hafal? Saya punya jawaban ketika itu, Ustaz, ba'du azza, sebagian juz. Saya nggak bilang juznya, kenapa Bu? Isin. Karena mereka sudah hafal Quran. Makanya Bu, kalau nanti ada yang nanya, jawabannya begitu diplomatis. Bu, sudah berapa juz yang hafal? Sebagian juz. Itu bohong nggak Pak? Tidak, tapi menutup rasa. Ini saya kasih rahasia ya Pak ya. Nanti kalau ada yang nanya begitu, seakan-akan sekian juz padahal sedikit can itu Pak ya. Kan sebagian juz. Pak sudah hafal berapa juz? Sebagian juznya gitu ya insyaallah. Kalau belum hafal 30 juz. Ibu, Masya Allah di Mesir itu anak-anak 10 tahun sudah hafal Quran. Malu orang tua di sana itu kalau anaknya sudah usia SMP ke sana Pak, tapi belum hafal Quran, orang tua yang malu. Kenapa? Karena di sana tuh budaya. Di masjid itu ada namanya Ustaz kutab. Setiap masjid ada namanya kutab. Kutab ini tempat menghafal anak-anak sekomplek. Setiap masjid ada kutabnya. Dan orang tua tuh merasa minder kalau anaknya tidak dikesanain Bu untuk menghafal Quran. Makanya di sana itu jurusan apapun yang diambil ketika kuliah Pak, pasti hafalan Quran dulu, yang paling penting. Kita tidak akan lulus dari sebuah universitas kalau kita tidak hafal Quran itu, apapun jurusannya. Ya gitu. Dan saya yakin di sini juga sudah pada hafal Quran Pak. Sudah 30 juz kelihatannya, Masya Allah, alhamdulillah. Ya, bahkan ada kelihatan beberapa wajah yang melebihi 30 juz ya Bu ya. Satu menit gitu. Baik, yang pertama ini ibu dan bapak yang semoga Allah rahmati. Allah turunkan Al-Quran ini di bangsa yang kuat hafalannya. Yang kedua, cara Allah menjaga Al-Quran ini Bapak, menggunakan bahasa yang mudah dihafal. Lihat Al-Quran. Al-Quran menggunakan bahasa yang mudah dihafal. Pertanyaannya, kenapa kita tidak hafal? Satu, teu ngapalkeun, Bu. Padahal kalau kita menghafal Al-Quran pasti hafal. Allah mudahkan bahasanya untuk mudah dihafal Al-Quran ini. Saya masih ingat Pak, ketika di Bogor itu saya ngasih tausiah wisuda hafalan Quran. Ya, Masya Allah Bapak Ibu sekalian, yang bikin saya terharu ketika ngisi tausiah itu, ada seorang ibu usianya 68 tahun. Dari mulai Iqra Pak, sampai hafal 30 juz 2 tahun. Di usia 68 tahun. Wah, kita terharu banget ketika itu, dia ketika bercerita. Dan ketika dia menghafal itu memang kerasa asik Bu. Karena ternyata ya memang Allah mudahkan kalau orang ingin sungguh-sungguh bersama Al-Quran. 2 tahun dari mulai Iqra, dari corona kholaqo zamana kadaba itu Pak, Iqra 2. Dia hafal 30 juz di usia yang sudah tidak muda lagi itu. Kenapa? Itu janji Allah. Kalau orang sungguh-sungguh menghafal Al-Quran, Allah mudahkan hafalan itu. Pertanyaannya, kenapa kita tidak hafal? Satu, penyakitnya nah eta Pak. Kenapa? Dah kita mah tuh Bapak Ibu sekalian mengabarkan surat Ar-Rahman, Pak, hafal ayat ketiga, kedua poho ya Bu ya. Pas ditaruh teh Ar-Rahmanir-Rahim ya terus mau ngapalkeun nah hese kan kita mah begitu Pak. Ini penyakitnya. Penyakitnya begitu. Padahal ibu dan bapak sekalian, boleh jadi loh hafalan kita banyak yang lupa, tapi pahala tidak akan pernah hilang. Itu yang harus kita lihat. Allah tidak melihat seberapa banyak hafalan kita, tetapi Allah melihat seberapa indah ikhtiar kita untuk menghafal. Dan itulah kan catatan kebaikan hidup kita. Kalau ngapalkeun pasti hafal ibu dan bapak. Masalahnya kadang kita tidak punya waktu luang karena memang tidak meluangkan waktu. Terus tuh Pak, Bapak mau ngapalkeun Quran, auzubillahi minasyaitonirrajim. Preman pensiun main shadaqallahul adzim. Kan begitu Pak ya. Langsung ditutup.
Baik, yang ketiga ibu dan bapak yang semoga Allah rahmati, bagaimana cara Allah menjaga Al-Quran ini? Kita lihat setiap bulan Jibril datang untuk mengetes hafalan Al-Quran Rasulullah SAW. Makanya Al-Quran itu bapak ibu harus nyorok, harus ada ustadznya yang membimbing bagaimana kaidah-kaidah membacanya, yang membimbing bagaimana cara menghafalnya. Kenapa? Karena Rasul juga punya, namanya siapa? Jibril alaihissalam. Tapi tong jadi alasan, Bu, kenapa ngapalkeun? Jibril teu aya. Jangan bapak ibu. Banyak ustadz-ustadz kita yang bisa membimbing kita untuk menghafal Al-Quran. Ya. Makanya orang yang menghafal Al-Quran, bapak ibu, adalah orang yang sedang dipercaya oleh Allah untuk menjaga Al-Quran. Sok sehebat apa orang menghafal Al-Quran itu? Dipercaya oleh Allah untuk menjaga itu. Indah nggak bapak ibu kalau kita dipercaya oleh Allah untuk menjaga Al-Quran? Makanya orang yang menghafal Al-Quran itu ahlullah, keluarga Allah. Ini bapak dan ibu. Kemudian Al-Quran ditulis pak ya, disebarkan bapak ibu sekalian, ribuan penghafal Quran bermunculan. Ini memang sudah janji Allah, Al-Quran itu dijaga. Saya bertanya kepada bapak ibu, kenapa Al-Quran harus dijaga pak? Sedemikian rupa sampai Allah katakan dalam Al-Quran, wa inna lahu lahafidun. Karena Al-Quran ini pak, petunjuk hidup kita yang akan mengantarkan kita bahagia dunia. Coba kalau berubah dalam Al-Quran bapak ibu, bagaimana itu? Contoh begini, kurangi kecepatan. Apa bu? Kurangi kecepatan. Ada yang berubah di kata-katanya bu. I-nya hilang, kurang. Kecepatannya ke-nya hilang, an-nya hilang, jadi kurang. Saya ulang lagi pak. Kurangi kecepatan. Kalimat kurangi bu, i-nya hilang, jadi apa? Kurang. Kecepatannya ke-nya hilang, an-nya hilang, jadi apa? Cepat. Kurang cepat. Jadi berubah nggak bu? Yang awalnya kurangi kecepatan jadi kurang cepat. Jadi ketika orang baca apa, ngebut atau santai? Ngebut. Kenapa? Karena ada yang berubah di kata-katanya itu. Coba Al-Quran bu, bapak ibu berubah coba. Mungkin kita akan tersesat nggak pak? Makanya Allah jaga Al-Quran ini bapak ibu sekalian. Kenapa? Ini satu-satunya manual book yang akan mengantarkan kita bahagia dunia akhirat. Makanya bapak ibu kalau kita tidak hafal Al-Quran, bercita-citalah punya anak-anak yang hafal Quran. Biarkan mereka dipercaya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga anugerah indah ini. Ya. Mudah-mudahan anak bapak ibu semuanya penghafal Quran insyaallah ya. Kalaupun misalnya bapak ibu punya anak 10 pak, minimal ya 5 itu yang hafal Quran itu. Minimal ya. Bapak ibu pengen gak anak-anak hafal Quran? Pengen. Bapak ibu hafal tuh, ente jadi. Mudah-mudahan di sini hadir bapak ibu sekalian para penghafal Al-Quran ya, para penjaga-penjaga yang dipercaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah amin. Kemudian ibu dan bapak yang semoga Allah rahmati, ini menarik sekali kita bahas hari ini. Makna al-hafidh yang kedua, kata Imam Al-Hulaimi rahimahullah adalah huwallazi yahfadhu awliya as-salihin minadz-dzunub wal ma'asi. Tadi yang pertama apa bapak ibu? Allah menjaga langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya. Yang kedua lebih indah sekali. Ini kajian kita. Allah menjaga para kekasihnya yang soleh. Ada hal yang khusus yang Allah jaga, yang tidak Allah berikan kepada selain kekasih-kekasihnya. Siapa kasih Allah itu? Orang-orang yang soleh. Coba bapak ibu sekalian, kalau semua hal diberi pak tanpa pandang bulu, spesial enggak? Spesial enggak? Tidak. Tetapi ada yang diberi kepada kita, sesuatu yang tidak diberi ke sembarang orang. Kira-kira spesial enggak? Dan ternyata bapak ibu, orang-orang soleh itu dijaga oleh Allah. Yang penjagaan ini tidak diberikan ke selain orang-orang yang soleh. Dan ternyata ibu dan bapak sekalian, apa penjagaan Allah yang hebat kepada orang-orang saleh? Yang hebat adalah minadz-dzunub wal ma'asi pak, dari kemaksiatan. Itu. Kalau bapak ibu makin dijaga dari kemaksiatan pak, itu nikmat terbesar yang Allah tidak berikan ke sembarang orang. Betul? Sekarang bapak ibu mudah atau sulit berbuat kemaksiatan? Pak, ini kenapa menghaluleng pak? Itu bapak ibu sekalian.
Ketika orang lain Pak korupsinya luar biasa itu Pak ya, sampai triliunan begitu Bapak Ibu, kita dijaga oleh Allah Pak. Jangankan triliunan, 1000 2000 aja kita sudah deg-degan ya Pak ya, sudah aduh dosa besar gitu Bu. Kenapa Bapak Ibu tidak korupsi coba? Nah. Bukan Pak. Pak Haji, Masya Allah. Saya mau serius jadi begini. Boleh jadi Bapak Ibu sekalian, ini cara Allah menjaga kita loh. Kita betul-betul tidak diberikan kesempatan agar apa? Agar memang kita tidak diuji oleh Allah dengan kemaksiatan ini. Maka setiap kita Pak sulit dan tidak punya kesempatan berbuat kemaksiatan, itu anugerah yang Allah berikan. Lihat Bapak dan Ibu, saat ini orang mudah ninggalin ibadah, Pak, mudah melaksanakan apa yang Allah larang gitu ya. Sementara kita susah. Ini anugerah Ibu dan Bapak yang Allah berikan hanya kepada orang-orang yang soleh. Makanya salah satu ciri orang yang soleh terjaga dari kemaksiatan, yang ketika itu orang mudah berbuat kemaksiatan. Naudzubillah Bapak Ibu sekalian. Dan punten Pak, di akhir zaman ini intisyarat kemaksiatan itu orang seperti nggak malu, menampakkan dengan bangga semua kemaksiatan. Itu salah satu tanda akhir zaman, intisyarat. Orang begitu mudah dan merasa tidak malu ketika menampakkan kemaksiatan. Dan kita dijaga sama Allah Pak. Ini anugerah enggak? Makanya Pak Haji, bukan karena tidak ada kesempatan, walaupun iya Pak. Tetapi memang Allah menjaga kita agar kita tidak berbuat maksiat ya. Masya Allah, mudah-mudahan Bapak Ibu terjaga dari kemaksiatan. Pertanyaan saya kepada Bapak dan Ibu, Pak, kenapa salah satu anugerah terbesar dari cara Allah menjaga kita lah terjaga dari kemaksiatan? Kenapa Bapak Ibu sekalian? Jawabannya adalah yang terbesar ini Pak. Oke. Nah ini Bapak Ibu sekalian, yang terbesar adalah dua ya Pak ya, dua jawaban. Pertama, karena tidak ada pemutus yang paling kejam Pak kecuali dosa. Itu pemutus paling kejam di antara hal yang kejam yang lain. Kenapa? Dia memutuskan kenikmatan ibadah, dia memutuskan pertolongan Allah Pak, dan dia memutuskan kehidup bahagia bersama Allah. Semuanya terputus Bu, gara-gara apa? Dosa. So kira-kira ini ngeri nggak Pak? Pemutus bahasanya paling mengerikan dosa itu. Pemutus segala kenikmatan dan kebahagiaan hidup, bahkan dunia akhirat itu. Apa yang memutuskan kita dari surga coba? Apa Pak? Dosa itu. Nggak ada yang lain. Pemutus Pak. Ini paling sadis itu ya. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, kenapa hal terbesar yang Allah berikan kepada kita terkait penjagaan ini menjaga dari dosa? Karena al-dzanbu asy-syai'ul wahid sababu huznika wa sa'adatika. Karena satu-satunya penyebab masalah-masalah hidup kita dan sampai kehancuran kita adalah dosa. Saya bertanya kepada Bapak Ibu, kenapa Adam diturunkan dari surga ke bumi? Dosa. Kenapa iblis diusir dari surga, Bu? Dosa. Kenapa Fir'aun ditenggelamkan di Laut Merah? Dosa. Kenapa Qarun tenggelamkan oleh Allah? Dibenamkan? Semua Pak, jawabannya pasti satu, dosa itu. Kenapa Allah hancurkan kaum Nabi Nuh, kaum Nabi Lut, kaum Nabi Shu'aib? Satu apa penyebabnya Bu? Dan sejarah akan terulang. Siapa orang yang melakukan hal yang sama, maka akibat pun sama. Gitu. Sejarah itu bukan sekedar cerita Pak, untuk membuat kita tenang sebelum tidur, tetapi akan selalu terulang. Kenapa? Karena memang sejarah dalam Al-Quran itu sunnatullah. Ketika melakukan hal yang sama, maka hal pun yang terjadi pun akan sama. Nah ini Ibu dan Bapak, tidak ada yang al-ikhbat, yang menghancurkan hidup kita itu kecuali satu, apa Bapak Ibu? Dosa. Makanya kenapa Allah menjaga kita dari dosa? Karena Allah sedang menjaga kita dari segala kehancuran dan kebahagiaan dunia, kerusakan dunia dan akhirat. Ya. Makanya Ibu dan Bapak sekalian, Ustadz, ini enaknya itu negara rampak pisan, korupsi teh abi mah hese. Bersyukur bukan enak Bapak Ibu sekalian. Dan jangan tertarik kepada orang yang berlimpah dengan jarak ketidakbaikan itu. Saya ulang kembali Bapak Ibu. Jangan pernah tertarik kepada orang yang mengumpulkan keberlimpahan lewat kemaksiatan. Jangan. Kenapa? Lihat Bapak Ibu, selalu ada episode dalam hidupnya Pak yang akan menjatuhkannya itu. Selalu ada.
Minimal ketika dia mulai mencuri, hatinya tenang nggak, Bu? Coba lihat Bapak Ibu, orang-orang saat ini yang membangun keberlimpahannya lewat jalan tidak baik, pasti tidak tenang, takut tertangkap ya Pak ya, takut banyak kasus lah, banyak kasus. Makanya Pak, mendingan berlimpah tidak tenang, atau memang kita sederhana tapi hidup penuh ketenangan. Pilih mana, Bu? Baru nomor 3 ini, Bu ya. Nomor 3. Baik. Ibu dan Bapak yang semoga senantiasa Allah rahmati, mudah-mudahan Bapak Ibu ya. Jadi saya salah paham, ketika Allah mencintai kita gara-gara kesolehan kita, Allah akan jaga kita. Tetapi penjagaan terbaik bukan dari bab keberlimpahan, bukan itu Pak, tetapi dari kemaksiatan. Kenapa? Karena maksiat itu pemutus Pak, segala kenikmatan hidup bersama Allah. Yang kedua, penyebab segala kehancuran kehidupan kita. Kalau kita tidak hancur Pak gara-gara dosa di dunia, pasti nanti hancur di mana? Di akhirat itu ya. Naudzubillahi min dzalik. Makanya Ibu dan Bapak sekalian, kenapa Allah kasih musibah kita di dunia? Salah satu jawabannya, agar kita tidak mendapatkan musibah nanti di akhirat. Karena orang ketika dapat musibah di dunia kembali kepada Allah nggak, Bu? Pak, orang kembali nggak, Pak? Orang mendekat kepada Allah. La'allakum yarji'un kata Allah kan dalam Al-Quran. Kenapa Allah hadirkan musibah di dunia? La'allahum yarji'un, agar mereka kembali kepada Aku. Dan ketika orang kembali kepada Allah, terjaga dari musibah di akhirat. Terjaga nggak, Pak? Akan terjaga itu. Makanya boleh jadi corona ini cara Allah menjaga kita dari musibah nanti di akhirat, Pak. Karena dengan corona ini orang banyak kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Cara Allah menjaga kita dari musibah di akhirat adalah dengan memberikan musibah di dunia. Karena ketika Allah berikan musibah di dunia, orang pada berlari Pak mendekat kepada Allah. Itu namanya la'allahum yarji'un. Maka ketika ada pertanyaan, Ustadz, kenapa Allah kasih musibah? Jawabannya Al-Quran, la'allahum yarji'un, agar mereka kembali. Ketika mereka kembali kepada Allah, apa kata Allah di surat As-Sajdah ayat 21 itu? Kalau mereka kembali kepada Allah akan terjaga dari musibah nanti di akhirat. Ibu tolong jawab dan jujur, ingin dapat musibah di dunia atau di akhirat? Bu, jangan dua-duanya. Alhamdulillah Pak ya, ini baru betul Bu. Jangan dua-duanya Bu ya. Karena doa kita Allahumma apa Bu? Ya, bima rojak. Oh, itu isyarat lah ya, sudah jam 6 lebih. Terakhir Bapak Ibu sekalian, mohon maaf. Nah ini Pak ayatnya. Allah berikan musibah di dunia la'allahum yarji'un, agar mereka kembali kepada Allah sehingga mereka tidak mendapatkan musibah nanti di akhirat. Maka kalau Allah ngasih musibah kepada kita Pak, jangan buruk sangka. Memang Allah sedang mencintai kita. Ya, insyaallah. Baik, terakhir. Bapak Ibu sekalian, bagaimana cara Allah menjaga kita? Ya, ini terakhirnya berapa menit ya Pak ya? Baik, kita 5 menit lagi Bu, boleh? Boleh insyaallah ya. Karena ini kan hari Sabtu Pak, masih sudah libur ya kerjanya, jadi kita bisa sampai duha ya Pak ya, sampai jam 10 begitu. Oh iya Pak, betul. Pantesan udah mulai tidak tenang ini Pak. Ternyata ada jadwal goes ya, Masya Allah. Terakhir. Hatta yahfadullahu bina. Bagaimana cara Allah menjaga dan merawat kita? Ada triknya Pak, tidak semuanya Allah jaga. Maka kita kembali kepada kalimat Rasulullah ini. Saya sarankan Bapak Ibu beli buku ini Pak. Namanya Ihfadillah Yahfadka, tulisan Dr. Aida Al-Qarni. Dulu yang pernah booming dengan bukunya La Tahzan itu. Mungkin Bapak Ibu ada yang punya ya buku La Tahzan. Ada buku hebat beliau yang kedua. Nah, buku judulnya biru, warnanya biru, judulnya Ihfadillah Yahfadka. Jagalah Allah maka Allah menjagamu. Ini sebetulnya hadis Rasulullah Pak. Riwayat Imam At-Tirmidzi kepada Ibnu Abbas. Apa kata Rasul? Jagalah Allah maka Allah akan menjagamu. Ihfadillah yahfadka. Pertanyaannya, apa yang disebut dengan menjaga Allah? Nah ini kalimat Ibnu Rajab Al-Hambali. Yang disebut menjaga Allah adalah menjaga haknya, menjaga perintahnya, dan menjaga larangannya. Hak Allah tunaikan, perintah Allah laksanakan, larangan Allah tinggalkan. Inilah yang disebut dengan menjaga Allah. Ya. Dan kalau kita sudah menjaga Allah, kata Ibnu Qayyim, Allah akan memberikan penjagaan kepada kita dengan sebaik-baik penjagaan. Ya.
Makanya cara terbaik Pak untuk mendapatkan penjagaan adalah menjaga Allah. Menjaga apa tadi Bu? Hak Allah 2, perintahnya 3, larangannya. Ustadz, abdi pengen dijaga sama Allah dari harta apa, agar tidak hilang Pak ya, dari pernikahan, dari rumah tangga, dari anak-anak dan lain sebagainya. Dan manusia itu adalah makhluk yang sangat senang Pak melakukan penjagaan. Maka ketika mendengarkan ayat ini pasti akan semangat ibadah. Karena tahu ibadah itu seni menjaga yang hebat. Betul Bapak Ibu sekalian? Tidak ada seni menjaga apa yang sudah kita miliki agar tidak hilang Pak, kecuali mengindahkan penjagaan kita kepada Allah dengan amal terbaik Pak, dengan kehebatan kita menjauhi dari kemaksiatan. Itu Bapak Ibu cara dan seni menjaga terhebat ya. Makanya kalau orang ibadahnya mulai tidak bagus Bu, Allah mulai, bahasa kita tanda kutip, melemah untuk menjaga kita. Dan lihat Pak, orang-orang ibadahnya nggak bagus, mulai banyak yang menghilang dari anugerah yang sudah Allah berikan di kehidupannya. Ini ibu dan bapak yang semoga Allah rahmati. Maka mudah-mudahan tujuan pagi ini kajian kita tercapai ya. Ini kan saat ini kita sedang banyak butuh penjagaan dari Allah ya Pak ya. Tingkatkan ketaatan kita kepada Allah Pak. Sok hidupkan masjid Allah Subhanahu wa taala Pak. Tetap dengan menjaga protokol kesehatan. Hidupkan rumah kita dengan Al-Qur'an, bukan dengan drama. Hidupkan Al-Qur'an ya Bu ya. Sok sibukkan anak-anak kita bersama Al-Qur'an, sibukkan pasangan hidup kita Pak bersama ketaatan ya. Sibukkan kita bersama Allah Subhanahu wa taala. Semakin indah kita menjaga Allah, semakin hebat Allah menjaga kita. Itu rumus yang akan Allah berikan ketika kita hebat dalam menjaganya. Bapak Ibu terakhir ya terus. Kita akan berhenti Pak 2 kali. Pertama ketika sholat, yang kedua ketika nanti dihisab. Tidak ada berdiri kita Pak yang paling besar kecuali dalam 2 keadaan. Ketika sedang sholat, ketika akan nanti dihisab. Apa kata para ulama? Hebatkan di berdiri yang pertama agar Allah mudahkan di berdiri nanti yang kedua. Maksudnya hebatkan sholat kita agar Allah menjaga kita nanti dari hal-hal yang tidak kita inginkan ketika dihisab nanti di akhirat. Ini kata ulama Bapak Ibu sekalian. Ustadz, bagaimana nanti ketika saya dihisab ini ringan Pak ya, dan tidak menjerumuskan saya dalam kecelakaan nanti di akhirat? Hebatkan di titik pemberhentian yang pertama. Apa Bapak Ibu? Salat ya. Nah ini ibu dan bapak yang semoga Allah rahmati. Mudah-mudahan di samping kita menjaga protokol kesehatan, kita pun terus menghebatkan diri untuk menjaga Allah Subhanahu wa taala. Karena semakin hebat kita menjaga Allah, semakin indah Allah menjaga kita. Semakin kita tidak menjaga Allah, semakin Allah pun tidak menjaga apa yang sudah Allah anugerahkan di kehidupan kita. Maka manusia kalau yang sangat senang menjaga ini pasti akan tertarik dengan hadis ini ya. Ini ibu dan bapak, saya pengen lama-lama tapi karena sudah jam 6.15 dan bapak ibu pun sudah mulai, nah itu gelisah ya, dan butuh penjagaan Pak ya, dari kedinginan dan lain sebagainya ya, sarapan yang hangat ibu ya, bapak ibu sekalian. Baik, ini dulu yang saya sampaikan kepada ibu dan bapak yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi tentang Allah Al-Hafidh. Materinya ringan, tetapi mudah-mudahan ada kebaikan dan ada inspirasi yang bisa kita petik pagi hari ini bersama-sama. Sebelum saya tutup, ibu dan bapak ada yang mau disampaikan, saya persilahkan. Ya, sebetulnya slide kita masih banyak Pak, tetapi karena cukuplah ya untuk penting pokok-pokoknya saja. Ada disampaikan ibu dan bapak? Silakan Pak Haji, mangga. Ustaz, hanya kita ini sekarang kan dihadapi oleh ketakutan yang berlebihan itu. Bagaimana kiatnya supaya kita terlepas dari itu, Pak? Baik ibu dan bapak sekalian, betul Pak. Salah satu perasaan yang muncul saat ini adalah al-khawf, ketakutan dan kekhawatiran. Tidak hanya orang-orang yang tidak punya iman, orang-orang yang beriman pun Pak, seperti bapak dan ibu nih ya, tetap kita ada perasaan khawatir. Betul Bapak Ibu sekalian? Ya. Bahkan Pak Haji, kekhawatiran itu menjadi bagian dari akidah kita. Al-khawf war-raja itu menjadi bagian dari pokok keimanan kita kepada Allah. Setiap aktivitas kita, termasuk ibadah kita, harus ada perasaan takut. Karena kalau Bapak Ibu
tidak ada perasaan takut, ada masalah soal keimanan kita. Karena takut dan harap bagian terpenting dari kajian keimanan, kajian akidah itu. Bapak Ibu sekalian, pertanyaan saya Bapak Ibu, apakah takut itu buruk atau baik? Tidak semuanya buruk, tidak semuanya baik. Bahkan takut itu banyak yang menjuruskan ke kebaikan. Bapak Ibu takut sakit, kira-kira bagus gak Pak menjaga kesehatannya? Masya Allah. Bapak Ibu takut gemuk Bu, kira-kira bagus gak menjaga pola makan? Ini kan yang Bapak Ibu sering takutin kan Pak ya. Bapak misalnya kita Pak takut apa lagi? Ini kelihatan wajah-wajah penuh dengan keimanan Pak. Saya takut suami saya marah Bu, kira-kira makin bagus gak melayaninya Bu? Masya Allah Bu. Saya takut tidak diampuni oleh Allah, makin bagus gak ibadahnya? Saya takut masuk neraka, makin bagus gak Bu ketaatannya? Ternyata Pak Haji, takut itu bagian yang harus dimiliki oleh hati yang ada di dalamnya keimanan kepada Allah ya. Saya takut nanti masuk neraka, saya takut nanti tidak dapat pertolongan Allah, saya takut ibadah saya nggak terima sama Allah. Semua ketakutan itu Pak melahirkan kebaikan. Makanya tidak semua takut itu buruk. Siapa Nabi yang paling sering bilang takut dalam Al-Quran? Nabi Musa Pak sering bilang takut. Tetapi takutnya dalam melahirkan kebaikan. Saya takut misalnya tidak mendapatkan azab nanti di akhirat. Makin bagus ke ketaatannya Bapak Ibu sekalian. Saat ini Pak Haji, saya takut untuk mendapatkan musibah saat ini Pak. Makin bagus gak menjaga protokol kesehatannya? Nah itu Pak. Justru yang paling nggak bagus Pak adalah orang yang sudah tidak punya rasa ketakutan. Gara-gara mungkin sudah dilindungi itu. Sudah divaksin Bapak Ibu sekalian, nggak pakai apa begitu. Wah kemana-mana ini. Justru itu yang khawatir Pak. Satu Pak, rawatlah rasa itu Pak agar senantiasa menjaga kita dalam kebaikan Pak Haji. Tetapi Ibu dan Bapak yang semoga dirahmati dan diberkahi oleh Allah ya. Apapun setelah kita berikhtiar maksimal, kalau Allah menakdirkan hal yang lain itu pasti terbaik buat kita. Contoh Pak, kita sudah menjaga Bapak Ibu sekalian dari protokol ya Pak. Kita kena, berarti kena COVID itu yang terbaik dari Allah. Ustadz, kenapa disebut terbaik? Karena Allah sedang sayang sama kita, ingin bersihkan dosa-dosa kita Pak ya. Bapak Ibu sekalian, ingin membersihkan dosa-dosa kita. Apa kata para ulama? As-sabru al-marid as-sabir, orang yang sakit kemudian dia sabar. Ketika syafahullah, Allah menyembuhkannya, tahiron, dia bersih dari dosa. Ketika penyakit itu membawa kepada kematian, ghufirallahu, Allah sudah maafkan semua dosa-dosanya. Dan ketika Allah sudah memaafkan dosa-dosanya, radhiyallahu anhu, Allah sudah meridhoinya. Dan lihat dalam hadis qudsi Pak, kalau Allah sudah meridhoi seorang hamba, nanti Allah akan bilang apa ke hamba ini? Idhab fadkhul jannati, pergilah dan masuklah ke dalam surgaku. Maka papunten, kalau kita mendalami ini secara baik Pak, kita akan iri kepada orang yang sakit. Kenapa? Karena mereka mempunyai 3 hal yang tidak dimiliki oleh orang yang sehat. Satu Pak, setiap detiknya ziyadatus sawab, mengalir deras pahala. Yang kedua, setiap detiknya takfirus sayyiat Pak, dosa terkuras itu. Dan yang ketiga, wadukhulil jannah, dia semakin mudah ke surga. Sementara orang yang sehat, apa kata Rasul Pak? Orang yang paling banyak nanti dihisab, yang lama hisabannya siapa? As-sihah al-farid, orang yang sehat dan waktunya tidak produktif, itu paling lama dihisabnya nanti. Sementara orang yang sakit Pak dimudahkan ke surganya. Saya bertanya kepada Bapak Ibu, ingin dihisab lama atau dimudahkan ke surga? Hah? Berarti ingin sehat, ingin sakit? Nah bukan begitu Pak, bukan Pak. Artinya kalau kita sudah menjaga dengan baik kesehatan Pak, terus Allah kasih musibah, yakin itu yang terbaik buat kita, karena Allah sedang mencintai kita. Allah sedang ingin bersihkan dosa-dosa kita. Allah sedang ingin memberikan banyak pahala Bapak dan Ibu. Kenapa? Innama yuwaffas sabiruna ujurahum bighairi hisab. Orang yang sedang sakit kemudian dia sabar Pak, dia adalah orang yang sedang sibuk untuk mewadahi pahala yang terus menderas. Kenapa? Karena
sabar itu adalah ibadah yang tidak ada wadah yang cukup untuk menampung seberapa besar pahala itu. Az-Zumar ayat 10. Bahkan kata Ibnu Qayyim, mereka dimudahkan untuk ke surga. Bapak Ibu, kalau kita mendalami ini, kita akan iri kepada orang yang sakit itu. Walaupun kita tidak boleh minta sakit, karena betapa indah mereka di mata Allah. Sementara orang yang akan lama hisabnya nanti di akhirat siapa tadi, Bu? As-Sihah Al-Farig. Orang yang sehat kemudian banyak nganggur, Pak, banyak ngulang di rumah tuh, Bu. Eta ngulang 5 jam enggak, Bapak Ibu sekalian? Gitu ya. Nah, yang kayak begini, Pak, yang akan banyak dihisabnya nanti oleh Allah. Maka satu, Pak Haji, cara terbaik kita dalam ketakutan ini adalah tenangkan hati kita, Pak, dengan terus menguatkan keberlindungan kita kepada Allah. Biarlah Allah yang menjaga kita dan sebaik-baik penjagaan. Deketin Allah, Pak. Setuju Bapak dan Ibu? Tidak ada cara terbaik nenangin kita kecuali mendekat kepada Sang Pemberi ketenangan. Siapa? Allah, Pak. Ya. Ini Allah akan menjaga kita kalau kita semakin mendekatinya. Namun ketika Allah memberikan ujian ke dalam hidup kita, yakin itu yang kita butuhkan untuk memberikan 3 kebaikan tadi itu. Ya. Ini Pak Haji ya. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baik penjagaan, Pak. Ya. Caranya bagaimana tadi? Secara manusiawi kita maksimalkan untuk menjaga kesehatan kita, Pak Haji ya. Tilawahnya, olahraganya, konsumsi makanannya kita jaga karena itu kewajiban kita. Yang kedua, kita dekati Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baik ketaatan kepadanya. Karena siapa yang hebat ketaatannya akan hebat dijaganya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu mungkin Pak Haji ya, kegelisahan, kekhawatiran ini serahkan kepada Sang penenangnya, Allah Subhanahu wa taala. Terus, Pak. Terus Bapak Ibu, jangan sampai kita terputus link dengan Allah Subhanahu wa taala karena tidak ada yang memberikan kesembuhan, penjagaan, perlindungan terbaik kecuali Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Pak Haji senantiasa dijaga, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ada yang lain Bapak Ibu? Cukup? Baik. Kalau cukup saya cukupkan sekian Ibu dan Bapak yang semoga senantiasa Allah rahmati. Dan mohon maaf, makin akhir kalimat saya makin cepat Pak ya, untuk mengimbangi kecepatan waktu ya, agar Bapak Ibu pun agenda-agenda yang lain tidak terbengkalai ya, karena sebetulnya kajian kita bukan hari Sabtu ya, hari Ahad, mohon maaf sekali. Mudah-mudahan beberapa puluh menit yang kita lalui bersama menjadi keberkahan, menjadi rahmat, menjadi kebaikan, menjadi cara Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dan sebaik-baik penjagaan dan seindah-indah perlindungan insyaallah. Saya tutup dengan doa Ibu dan Bapak sekalian, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin waftah lana fa innaka khairul fatihin waghfir lana fa innaka khairul ghafirin warhamna fa innaka khairur rahimin warzuqna fa innaka khairur raziqin wahdina wa najina minal qawmidh dhalimin wal kafirin. Allahumma afina fi badanina, Allahumma afina fi sam'ina, Allahumma afina fi basarina. Ya Allah, jaga kami dengan sebaik-baik penjagaan, rawat dan lindungi kami karena Engkau sebaik-baik dan seindah-indah pemberi perawatan dan perlindungan. Allahumma rabban nasi mudhibal ba'si isfi wa anta syafi la shifaan illa shifa'uk shifaan la yughadiru saqama. Wahai Allah yang Maha Penyembuh, sembuhkanlah saudara-saudara kami yang saat ini sedang Kau uji dengan sakit, karena tidak ada yang paling indah memberikan kesembuhan kecuali Engkau. Sembuhkanlah saudara-saudara kami dengan kesembuhan yang tidak disertai penyakit yang lain. Allahumma azirna fi musibatina wa khluq lana khairum minha. Berikan pahala terbaik, ampunan terindah dalam kesabaran mereka melalui hari-hari sakitnya, dan ganti dengan kesehatan, keberkahan dan kebahagiaan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf Ibu dan Bapak sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.